Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia kepada kita semua hingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan di setiap hari Kamis pagi yang masih mempelajari atau mencoba untuk membahas tata cara membaca Al-Quranul Karim yang masih mengacu kepada kitab metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis. Di kesempatan yang lalu kita sudah masuk kepada pembahasan terkait poin-poin yang berkaitan dengan jalur thayyibatun nashr. Sebagaimana yang kita ketahui atau kita sudah jelaskan di pertemuan lalu, ya, sedikit gambaran mengenai perbedaan jalur, ya, yang mungkin paling masyhur, yang paling sering didengar oleh sebagian kita, ya. Sebagian kita atau kebanyakan kita biasanya kalau membicarakan tentang qiraah untuk riwayat Hafs an Asim, ya, yaitu terdiri dari dua jalur, ya. Yang pertama adalah jalur Syatibiyah, yang kedua adalah jalur Thayyibatun Nashr, ya. Meskipun dua jalur ini, ya, katakanlah dua jalur ini sebetulnya di setiap qiraat, ya, setiap qiraat terdapat dua jalur ini, ya. Minimalnya di qiraah sab'ahnya, ya. Di qiraah sab'ahnya minimalnya. Karena memang Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala seperti yang sudah kita jelaskan juga, ya, beliau mengambil jalur-jalur yang sahih, dianggap jalur-jalur yang sahih, ya, sehingga menjadi satu jalur, hanya mengambil satu jalur periwayatan saja, ya, yang hakikatnya setiap qiraah atau setiap riwayat yang beliau susun itu memiliki banyak sekali jalur di setiap riwayatnya. Itu paham nggak? Ya, di setiap riwayatnya memiliki banyak sekali jalur. Namun Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, ya, mengambil, ya, jalur-jalur yang beliau anggap mungkin paling sahih sehingga beliau kumpulkan menjadi satu jalur saja dan dikumpulkanlah dalam matan Asy-Syatibiyah, ya, atau kitab Hirzul Amani, ya. Sehingga dalam kitab ini, ya, dalam matan beliau ini yang dikenal dengan matan Asy-Syatibiyah, ya, hanya terdapat satu jalur saja di setiap riwayatnya, ya, di setiap riwayatnya, dan
setiap riwayat atau setiap qiraat, ya setiap qiraat memiliki 2 riwayat di situ yang disebutkan di dalam kitab tersebut, sehingga 7 qiraat 14 riwayat dalam satu jalur saja. Nah, sehingga dikatakanlah sebagai jalur asy-Syatibi, ya, jalur asy-Syatibiyah, ya. Nah, adapun jalur yang thayyibatun nashr adalah sebetulnya ini adalah jalur, tidak dikatakan satu jalur, ya. Jalur thayyibatun nashr adalah yang terletak pada sebuah kitab atau yang dikumpulkan dalam sebuah kitab oleh tentu saja penyusunnya, yaitu Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau tidak hanya mengumpulkan satu jalur sebetulnya, bahkan dikatakan ya setiap jalur yang sahih, ya setiap jalur yang sahih beliau sebutkan dalam kitab ini, ya, sehingga tidak hanya terdapat satu jalur di setiap riwayatnya, bahkan bisa sampai 46, 40 sampai 50 jalur, ya, di dalam kitab Thayyibatun Nashr ini, ya, sehingga sebetulnya tidak terlalu pas, ya, tidak terlalu pas ketika kita katakan jalur Syatibiyah atau jalur Thayyibatun Nashr, karena dalam kitab Thayyibatun Nashr juga, ya, memiliki banyak jalur disebutkan di situ, ya. Nah, kemudian mungkin yang entah ya, kalau secara saya pribadi ya, yang sering kita dengar dari para teman-teman, ya, ataupun dari guru-guru yang sering disampaikan jalur Thayyibatun Nashr yang jalur dari Imam Al-Fil, ya, yang memang disusun atau disebutkan dalam kitab Al-Misbah. Nah, inilah yang ada di dalam kitab ini, ya. Jadi jalur Thayyibatun Nashr yang diambil adalah dari jalur filnya, ya, dari jalur al-fil, ya, ini sebuah jalur katakanlah yang disusun atau yang diriwayatkan oleh seorang imam, ya, seorang imam atau seorang perawi, ya, di dalam kitab Al-Misbah disebutkan. Baik, ini sudah kita jelaskan, ya, secara umum saja, ya. Dan kita sudah memasuki poin yang pertama, atau kita sudah membahas poin yang pertama di pertemuan yang lalu. Nah, berangkat dari perbedaan, ya, ini, ya, kemudian dibedakanlah, ya, ketika kita mengetahui misalnya ternyata di riwayat Hafs an Asim boleh membaca mad jaiz 2 harakat, ya, ini yang paling populer sehingga dijadikan thumbnail mungkin, ya, di dalam kitab di sini. Judulnya diberikan judul kaidah membaca mad jaiz dari jalur Thayyibatun Nashr, ya. Nah, seperti yang kita ketahui, yang tersebar atau yang masyhur di sebagian teman-teman kita adalah mad jaiz dari jalur Thayyibatun Nashr boleh dibaca 2 harakat, ya. Nah, ini sekali lagi ditekankan bahwa jalur Thayyibatun Nashr atau yang disebutkan dalam kitab Thayyibatun Nashr adalah yang dari jalur fil, ya, seperti yang disebutkan di dalam kitab ini. Baik, apa saja ketentuannya ketika kita ingin menggunakan atau ingin membaca mad jaiz dengan kadar 2 harakat, ya, di antaranya adalah yang disebutkan beberapa poin di dalam kitab ini di halaman 88. Baik. Poin yang pertama kita sudah membahasnya di pertemuan yang lalu, ya, bahwa di 3 titik, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim untuk jalur periwayatan atau untuk riwayat Hafs an Asim, ya, di jalur Thayyibatun Nashr, ya, atau di jalur fil, ya, maka ada 3 titik yang di situ ada tambahan huruf sin, ya, di atas huruf shad ataupun di bawah huruf shad, ya. Yang secara penulisan ditulis dengan huruf shad namun ada tambahan huruf sin, ya. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya. Atau di pertemuan lalu juga kita sudah pernah membahasnya di Gharibul Ayat, ya, atau Al-Ayatul Gharibah, ya. Dalam kitab sudah kita bahas, ya. Nah, untuk perbandingan di ayat gharibah di beberapa pertemuan yang lalu, ya, atau di bab pembahasan sebelumnya, ya,
di sana adalah pembahasan yang terkait dengan jalur Asy-Syatibiyah, ya, di mana jalur Asy-Syatibiyah, di dalam jalur Asy-Syatibiyah, maka di jalur tersebut dibaca 3 titik ini, ya, menggunakan huruf yang berada di atas, ya, mudahnya begitu, ya, mudahnya begitu di 3 titik ini, ya. Untuk di surat Al-Baqarah ayat 245, wallahu yaqbidu wa yabsutu, menggunakan huruf sin untuk jalur Syatibiyah, ya. Atau sebetulnya boleh di jalur Syatibiyah boleh menggunakan huruf shad, tapi yang diutamakan adalah yang menggunakan huruf sinnya atau menggunakan huruf yang di atasnya. Begitu juga dengan ayat pada surat Al-A'raf ayat 69, wazadakum fil khalqi bastah. Untuk di jalur Syatibiyah, yang menggunakan huruf sin yang diutamakan, ya, yang diutamakan, ya. Kemudian juga di am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun, ya, ini karena huruf shadnya yang di atas, huruf sin tambahannya yang berada di bawah huruf shad, maka untuk di jalur Syatibiyah, ya, menggunakan huruf shad. Untuk surat At-Tur di sini, ya. Adapun di surat Al-Ghashiyah, ya, lasta alaihim bimusaytir, ya, di sini huruf shad murni, tidak ada tambahan huruf sin. Baik. Nah, untuk di jalur Thayyibatun Nashr, dia hanya tidak ada pilihan, ya, hanya satu pilihan saja, ya, untuk 3 titik yang disebutkan tadi. 3 titik yang disebutkan adalah sebaliknya, ya, yaitu yang diambil huruf atau yang dianggap, yang dibaca adalah huruf yang berada di bawah, ya, huruf yang berada di bawah kalau di mushaf kita, ya, yang tersebar di kita. Jadi untuk di jalur Thayyibatun Nashr, maka dia membaca 3 kata, ya, 3 kalimat yang tadi kita sebutkan di 3 titik untuk kalimat yang ada sin tambahan, ya, huruf sin tambahan, maka yang dibaca adalah huruf yang di bawah, ya. Dalam surat Al-Baqarah yang pertama, di surat Al-Baqarah ayat 245, wallahu yaqbidu wa yabsutu, ya, jadi menggunakan huruf shad. Adapun jalur Syatibiyah tadi yang diutamakan adalah menggunakan huruf sin. Kalau di jalur Thayyibatun Nashr tidak ada pilihan, hanya dibaca menggunakan huruf shad saja. Baik, begitu juga dengan ayat 69 di surat Al-A'raf, ya, wazadakum fil khalqi bastah, menggunakan huruf shad, ya. Tidak seperti di jalur Syatibiyah tadi, ya, yang dibaca adalah menggunakan huruf sin, ya. Kalau surat Al-Ghashiyah ini tidak ada khilaf sebetulnya, ya, dibaca menggunakan huruf shad tentu saja karena memang tidak ada sin tambahan. Dan di surat At-Tur, ya, untuk jalur Thayyibatun Nashr atau di jalur fil ini, ya, maka dibaca menggunakan huruf sin, tidak seperti di jalur Syatibiyah tadi menggunakan huruf shad, ya. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ini untuk yang di jalur Thayyibatun Nashr seperti yang kita sebutkan tadi. Inilah diantara perbedaannya, ya, diantara perbedaannya atau diantara ketentuan yang perlu diperhatikan. Tapi ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian diantara perbedaannya juga, ya, atau diantara ketentuan yang disebutkan juga, yang kedua adalah membaca dengan ibdal saja, ya, pada 3 tempat di dalam Al-Quran, ya. Membaca ibdal, ya, pada 3 kata, ya, 3 kata di dalam Al-Quran, yaitu ketika huruf hamzah istifham, ya, atau hamzah qata' bertemu dengan alif lam ta'rif, ya. Alif lam ta'rif, ya, ini atau hamzah wasal pada alif lam ta'rif, ya. Nah, di sini dibaca ibdal, ya. Kalau di jalur Syatibiyah, ya, dia bisa membaca dengan tashil juga, ya.
3 titik tersebut adalah surat Al-An'am ya, ayat 143 dan 144 berikutnya. Kemudian yang kedua adalah di surat Yunus ya. Atau di surat Al-An'am tadi bunyinya adalah Az-Zakarain ya. Kemudian di surat Yunus ayat 51 dan 91 Al-An ya. Kemudian di surat Yunus 59 ya, dan surat An-Naml ayat 59 Allah ya. Nah, ini 3 kalimat ya, 3 kalimat yang di jalur Thayyibatun Nashr yang disebutkan di sini ya, maka dibaca hanya dengan ibdal. Adapun di riwayat Syatibiyah tadi atau di jalur Syatibiyah ya, maka di sini diperbolehkan untuk tashil ya. Tashil itu apa? Itu memudahkan bacaan hamzah ya. Memudahkan bacaan hamzah yang kedua. Di sini kan sebetulnya ada 2 hamzah ya. Jadi untuk tashil bacaannya adalah Az-Zakarain ya. Seperti dalam surat Fussilat A'jamiyyu ya. A'jamiyyu aslinya adalah double hamzah di situ. A'jamiyyu ya. Nah, adapun di sini ya sama sebetulnya. Kalau di surat Fussilat dia hanya satu pilihan juga, yaitu di tashil saja ya, untuk riwayat Hafs an Asim. Ya. Adapun di jalur atau di 3 titik yang kita sebutkan di 3 kalimat ini ya, untuk jalur Thayyibatun Nashr hanya satu pilihan, tidak bisa ditashil, yaitu diibdal saja. Ibdal yang dimaksud adalah hamzah wasal ini diibdal, diganti menjadi huruf hamzah. Ya. Nah, kalau diganti menjadi huruf mad ya, afwan. Diganti menjadi huruf mad ya. Sehingga dipanjangkan ya. Nah, disebutlah dengan mad badal ya. Disebutlah dengan mad badal, yaitu ketika hamzah bertemu setelahnya dengan huruf mad. Kalau huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid, nah, berarti ini otomatis menjadi apa? Mad yang dipanjangkan ya, mad yang dipanjangkan, atau bertemu dengan huruf yang bertanda sukun ya. Ini sudah kita pelajari juga di SMA ya. Jadi dibaca Az-Zakarain ya, dibaca sepanjang 6 harakat ya. Qul Az-Zakaraini harrama amil unthayain ya. Nah, seperti itu. Demikian juga di surat Yunus ya. Al-ana. Ini dibaca 6 harakat juga untuk madnya. Demikian juga dalam surat Yunus ayat 59 dan surat An-Naml ayat 59 ya, dibaca juga dengan ibdal, yaitu dipanjangkan 6 harakat. Allahu adzina lakum ya. Allahu dibaca 6 harakat baru masuk kepada huruf sukun atau tasydid berikutnya. Adapun di jalur Syatibiyah, maka di sini memiliki pilihan, bisa untuk diibdalkan seperti tadi, bisa juga untuk ditashilkan ya, yaitu dibaca dimudahkan cara membaca hamzah yang kedua ya. Az-Zakarain ya. Qul Az-Zakarain atau Al-ana ya, atau Allahu khairun ya. Nah, seperti itu. Itu namanya tashil. Adapun di jalur Thayyibatun Nashr yang kita bahas sekarang ini tidak memiliki pilihan, atau pilihannya hanya satu saja, yaitu diibdalkan ya. Nah, karena disebutkan di sini di poin kedua membaca dengan ibdal saja ya, dibaca dengan ibdal saja. Baik. Kemudian poin yang ketiga yang juga perlu diperhatikan adalah mengidghamkan huruf di 2 titik yang disebutkan ya. Sebetulnya ini juga ketentuan ya, yang juga di jalur Syatibiyah juga berlaku ya, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 176 ya. Yalhath au tatrukhu yalhath dzalik ya. Maksudnya mengidghamkan, yaitu ketika diwasalkan ya, ketika diwasalkan
di surat Al-A'raf ayat 176 ini. Au tatrukhu yalhaz dzalik, langsung masuk kepada huruf zalnya, ya. Karena memang di sini adalah dua huruf yang dikeluarkan dari makhraj yang sama, ya, mutajanisain. Yalhaz dzalik, ya. Demikian juga pada poin yang kedua atau tempat yang kedua yang di sini wajib mengidghamkan, ya, kedua huruf ini, yaitu pada surat Hud ayat 42. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya, asli tulisannya adalah yarkab ma'ana. Huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim, maka ya secara jalur periwayatan harus diidghamkan, ya, tidak diizharkan. Ya bunayyarkab ma'ana, ya. Saya nggak tahu kalau di riwayat atau qiraah yang lain bisa diizharkan atau tidak, ya. Ada yang meriwayatkan diizharkan atau tidak, ya. Allahu a'lam. Ya. Adapun di riwayat Hafs an Asim di sini juga memang secara periwayatan diidghamkan, ya. Jadi di sini diidghamkan kemudian disertai ghunnah yang dipanjangkan karena seolah huruf mim di sini menjadi bertasydid. Ya bunayyarkam ma'ana disesuaikan dengan ghunnah seperti huruf mim yang bertasydid. Baik. Saya kira cukup, ya, untuk poin atau materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya di pertemuan berikutnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, alhamdulillah di kesempatan yang kedua ini, atau sesi kedua ini, seperti biasa kita masuk kepada sesi tilawah. Yang di pertemuan lalu kita sudah sampai di surat Al-Mursalat ayat 42, ya. Kita insyaallah akan melanjutkan, ya, tilawah daripada surat Al-Mursalat ini. Insyaallah kita habiskan sampai akhir daripada surat Al-Mursalat ini di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, ya, silakan disimak terlebih dahulu, ya, tilawah yang kita bahas di sini. Dan seperti biasa mungkin ada beberapa poin yang perlu disampaikan, ya, perlu diperhatikan ketika kita mencoba untuk membaca, ya, ayat-ayat yang kita bahas di sini. Silakan diperhatikan, ya, kemudian disimak sebaik mungkin dan dibaca, ya. Silakan diikuti semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum
كنتم تعملون. Baik. Di sini seringkali kita memperingatkan ya tentang ikhfa yang bisa ditebalkan, bisa ditipiskan ya. Artinya ada kondisi di mana ikhfa itu tebal secara bacaannya. Ada ikhfa yang kondisinya netral ya, bukan tipis ya, atau tipis ya. Maksudnya tidak ditebalkan ya, alias tipis ya. Nah, salah satunya yang rawan untuk ditebalkan padahal kondisinya tipis atau tidak tebal adalah kuntum ya. Ini kondisi di mana ikhfa ya rawan menjadi tebal ya. Harusnya dibaca kuntum, tidak jarang kum ya. Salah satu faktornya adalah membiarkan si bibirnya tetap di depan ya. Nah, silakan ditarik kalau bisa ya untuk mengantisipasi agar supaya tidak menjadi tebal. Kuntum ya. Jangan dibiarkan di depan. Iya. Memang nun sukun di sini diapit oleh dua huruf dhammah ya. Tapi ketika ikhfa kan bukan dhammah ya, sehingga tidak perlu untuk memonyongkan ya. Itu salah satu mungkin trik untuk mengantisipasi agar supaya tidak menjadi tebal. Kung ya. Silahkan tarik di posisi netral kembali ya. Ikhfanya agak lama ya. Ketika masuk huruf ta yang didhammahkan, maka silahkan kembali dimonyongkan. Jadi dibacanya kuntum, kuntum ya. Silakan ditarik kembali kedua bibirnya. Relax saja ya, tidak perlu dipaksakan si bibirnya untuk bergerak kaku ya. Nah, sekali lagi. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna ya, perhatikan di nun yang bertasydid pasti digunnahkan dengan gunnah yang panjang ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Nah, ini sudah diingatkan juga ya untuk idgham kepada huruf waw, idgham bi gunnah artinya. Maka silahkan betul-betul digunnahkan ya. Gunnah artinya dialirkan suaranya ke pangkal hidung ya, atau ke rongga hidung. Wailui. Jadi bukan cuma di mulut saja. Lui atau idgham kepada huruf ya, afwan ya. Wailui. Lah, ini bukan gunnah namanya ya, bukan idgham bi gunnah ya. Enggak tahu idgham apa ya. Harusnya masuk ke hidung ya. Ini memang tempatnya tempatnya gunnah ya, tempatnya khayshum. Wailui. Nah, ada suara yang dialirkan ke rongga hidungnya. Nah, sekali lagi, wailun yawma idzil lil mukadzibin.
Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Perhatikan ketebalan huruf ra-nya. Qila lahumur murka'u la yar ya. Tidak dibaca lempeng humur ka'u la yarka'un ya. Silakan ditebalkan. Wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Fabiayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Nah, kita baca sekali lagi ya, setelah itu kita coba baca satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون Baik, kepada para pemirsa sekalian yang menyaksikan dimanapun Anda berada, ya, mohon maaf ya untuk kesempatan pagi hari ini, ya, untuk praktek bacaan kita peruntukkan hanya bagi santri saja, ya, karena memang kita programkan untuk di setiap Kamis kedua, khusus untuk santri di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah di Selacau sini, ya. Baik, kita langsung saja ya untuk praktek. Silahkan dibaca Saudara Zaid. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Ulangi. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Dijelaskan hamzahnya yu'minun. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Baik, la bas. Ahsanta. Silakan berikutnya Noval. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ulangi, wailun yawma idzil lil mukadzibin. La, zal keluarkan lidahnya. Az.
wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Kulu wattamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ulangi. Kulu wattamatta'u. La. Enggak ditasydidkan. Kulu wattamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Ulangi. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Ya, ini ra yang dimaksud tadi ya. Coba ditebalkan. Ya lahumur ka'u la yar. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. La bas. Nah, silakan berikutnya Kakak Hilman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perlahan. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Buka ka-nya, kafnya. Murka. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. La bas. Silakan berikutnya Sudais. Fikri. Perlahan. Perlahan tapi suaranya keras, tegas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Kuntum. Sekali lagi, kulu. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin.
Fabi'ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Senta. Berikutnya silahkan Mas Akil. A'udzu billahi. Perlahan, yang jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Jelaskan qaf sama kafnya. Diulangi. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Fabi'ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Ya, Masya Allah. Berikutnya silahkan Ali Abdul Aziz. Nyumput. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Fabi'ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami dengan baik, kemudian bisa bermanfaat bagi kita semua sehingga bisa dipraktekkan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.